Yuk sama-sama kita simak videonya ya. Dasar-dasar perpajakan. Perpajakan merupakan fondasi penting bagi sistem keuangan dan pemerintah suatu negara. Pemahaman tentang konsep dasar perpajakan, fungsi, dan jenis-jenis pajak akan membantu kita memenuhi kewajiban pajak dengan baik. Yang pertama ada iuran wajib. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat imbalan secara langsung. Kemudian yang kedua, membiayai pengeluaran negara. Nah, ini maksud membiayai pengeluaran negara adalah hasil penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dan pembangunan nasional. Yang ketiga, tanpa jasa timbal balik. Nah, apa sih tanpa jasa timbal balik itu? Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan langsung atau kontribusi pajaknya, melainkan manfaat secara tidak langsung. Nah, yang ketiga ada fungsi-fungsi pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Ada juga fungsi reguleran. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Yang ketiga ada fungsi distribusi. Pajak dapat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Terus fungsi stabilitas. Pajak dapat digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Nah, di sini juga ada asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas equality. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Nah, ada juga asas certainty, yaitu pajak yang dipungut harus jelas, tidak sewenang-wenang, serta ditentukan berdasarkan pengaturan perundang-undangan. Yang ketiga ada asas convenience, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat memperoleh penghasilan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung, pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak, seperti pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua ada pajak tidak langsung, pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pertambahan nilai atau PPN. Terus ada pajak pusat, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat, seperti pajak penghasilan atau PPh. Pajak daerah, pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, terus kapan sih timbulnya utang pajak? Yang pertama itu ada masa pajak, yaitu periode waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya saat terhutang. Saat timbulnya kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus jatuh tempo, batas waktu pembayaran pajak yang harus dipenuhi oleh wajib pajak. Nah, hutang pajak dalam pajak penghasilan. Yang pertama itu ada penghasilan bruto. Nah, yang dimaksud itu jumlah seluruh penghasilan diterima atau diperoleh wajib pajak dalam 1 tahun pajak. Nah, di sini juga ada pengurangan. Yang dimaksud pengurangan itu biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Yang ketiga ada penghasilan kena pajak, dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang terutang. Nah, di sini juga ada utang pajak dalam pajak bumi dan bangunan. Yang pertama itu ada objek pajak. Bumi dan bangunan dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Nah, subjek pajaknya orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan tersebut. Yang ketiga, nilai jual objek pajak. Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai objek pajak ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Nah, di sini ada tata cara pembayaran pajak, yaitu yang pertama, kalian bisa pembayaran mandiri. Yang dimaksud pembayaran mandiri yaitu wajib pajak dapat membayar pajak secara langsung melalui bank, kantor pos, atau tempat pembayaran lainnya. Nah, sekarang udah canggih nih, pembayaran pajak bisa melalui elektronik. Ya, maksudnya itu wajib pajak dapat memanfaatkan layanan pembayaran elektronik seperti e-billing atau internet banking. Terus pemindahan pembukuan. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui pemindahan bukuan dari rekening wajib pajak ke rekening negara. Dan juga pajak itu bisa bayar dengan diangsur ya. Yaitu wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, itu dia mengenai perpajakan. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.